Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Alumni IPB yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini, hari Jumat di bulan Syawal, setelah kita bertemu dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk datang berbondong-bondong, melangkahkan kaki, melaksanakan solat Jumat yang rutin kita tunaikan. Kita berharap kepada Allah semoga solat Jumat yang kita tunaikan siang ini menjadi solat Jumat terbaik dari sekian banyak Jumat yang pernah kita lakukan. Menjadi Jumat terbaik yang setiap doanya, setiap khutbahnya, setiap gerakan solatnya insya Allah meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada wasiat yang selalu diucapkan oleh khatib dalam khutbahnya kepada jamaahnya secara umum, untuk khatibnya secara khusus, kecuali kita berharap setelah sholat Jumat ini ada perubahan yang nampak dalam kehidupannya, ada perubahan iman yang berubah dalam hidupnya, ada perubahan ketakwaan yang melekat dalam hidupnya. Mohon maaf kalau sholat Jumat hanya sekedar kumpul-kumpul biasa, kalau sholat Jumat hanya sekedar melangkahkan kaki biasa, kalau sholat Jumat hanya sekedar duduk biasa, bahkan tidak sedikit ada yang tertidur. Mohon maaf, ada momentum lain yang bisa digunakan. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 102, yang ayat ini selalu dibacakan oleh setiap khatib Jumat, bahkan menjadi bagian daripada rukun khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi Jumat hari ini adalah Jumat terakhir, dan di pekan depan kita tidak pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan Jumat lagi. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada kita, semua orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqamah. Semua yang istiqamah rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua yang ikhlas rugi kecuali orang yang husnul khatimah. Maka kita berharap kepada Allah, Jumat kita kali ini benar-benar menjadi Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berlepas diri daripada bulan suci Ramadan, dan tentu kita tahu bahwa Allah menghadirkan Ramadan kepada kita, bahwa Allah memerintahkan puasa di dalamnya, bahwa Allah mengingatkan tentang Quran di dalamnya, bahwa Allah meminta kita banyak qiyamul lail ketika di dalamnya, bahwa Allah meminta kita i'tikaf ketika Ramadan, bahwa Allah meminta kita untuk membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Tidak ada tujuannya kecuali Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaan Ustaz, sudah 2 pekan, hampir 3 pekan kita berpisah dengan Ramadan, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa itu atau tidak? Jangan-jangan Ramadannya hilang, Ramadannya pergi, Ramadannya berpisah dengan kita. Begitupun juga value-nya hilang dalam kehidupan kita. Maka Ustadz Hilman, bagaimana cara mengukurnya? Apakah kita sudah bertakwa atau tidak? Mudah saja.
Ciri orang bertakwa, makin teguh imannya. Makin teguh imannya, makin terbukti amalnya. Makin terbukti amalnya, makin hebat ibadahnya. Makin hebat ibadahnya, makin tercermin akhlaknya. Makin tercermin akhlaknya, makin bermanfaat kepada sesamanya. Saya ulangi. Makin terbukti takwanya, makin teguh imannya. Makin teguh imannya, makin hebat amalnya. Makin hebat amalnya, makin luar biasa ibadahnya. Makin benar ibadahnya, makin tercermin daripada akhlaknya. Makin tercermin akhlaknya, makin terbukti manfaat kepada sesamanya. Maka orang yang bertakwa, dia bukan hanya menjadi pribadi yang memperbaiki kedekatannya dengan Allah, tapi lebih daripada itu, orang yang bertakwa setelah selesai Ramadan makin memberikan manfaat kepada sesamanya. Orang setelah Ramadan dikatakan punya takwa, makin memberikan efek yang positif kepada sesamanya. Maka lihat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah menyebutkan siapa ciri orang yang bertakwa, di situ Allah menyampaikan kepada kita yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan dalam ayat lain Allah pernah bertanya kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai hambaku, wahai manusia, orang beriman, apakah engkau tahu siapakah di antara kalian yang mendustakan agama? Kemudian Allah meneruskan ayatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia yang ketika melihat ada anak yatim tidak peduli kehidupannya, kata Allah, dusta agamanya. Dia yang melihat fakir miskin tidak tergetar hatinya, tidak tergerak keadaannya, tidak menjadi dermawan hidupnya, kata Allah, dusta agamanya. Bahkan lihat, fawailul lil musallin. Dia sholat, ya, tapi sayang dari sholatnya tidak mendapatkan surga, tapi Allah berikan neraka wel. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia lalai. Bukan lalai dengan sholatnya, bukan tidak khusyuk dengan sholatnya, bukan tidak fokus dengan sholatnya. Dia sholat, gerakannya ada, takbirnya takbir, salamnya salam, doanya iya. Tapi mohon maaf, ketika dia sholat, dia tidak peduli kiri kanannya, belakang depannya. Masih ada orang miskin yang belum sempat makan dalam kehidupannya. Masih ada anak yatim yang belum sempat sekolah. Masih ada masjid yang masih butuh dengan bantuan kita. Tapi dia tidak peduli. Kata Allah, yukadzibu biddin, dusta agamanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, takwa sosial bermakna semakin baik kedekatan kita dengan Allah, maka semakin baik kita manfaat kepada sesamanya. Bahkan mohon maaf, kalau hadirin sekalian melihat ayat dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan perintah solat, pasti sandingannya adalah tentang zakat. Wa aqamus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atunaz zakah. Pasti begitu. Maka orang yang benar solatnya itu makin dermawan tangannya. Orang yang baik, sempurna solatnya, makin hatinya tergerak memberi kepada sesama. Tapi mohon maaf, kalau hadirin ingin dicatat menjadi orang bertakwa tapi pelit, enggan memberi, enggan berbagi, mohon maaf, ada yang perlu dievaluasi daripada ketakwaan kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini, infak, sedekah itu berguna bukan hanya sebagai persembahan untuk Allah, membuktikan ketakwaan kita, membuktikan iman kita, tapi lebih daripada itu, infak sedekah akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh At-Tirmidzi. Perhatikan dengan iman, ini hadisnya bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Kata Rasul, tidak ada satu hari pun yang datang di pagi harinya kepada seorang hamba kecuali akan turun dua malaikat di depan rumahnya masing-masing. Ustadz Hilman, apa yang malaikat itu lakukan? Masya Allah, ternyata dua malaikat itu masing-masing berdoa. Apa doanya? Malaikat pertama berdoa kepada Allah,
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, aku mengangkat tangan kepadamu, aku berdoa kepadamu, ya Allah, berikanlah kepada orang yang ahli sedekah, ahli infak, ahli memberi dalam hidupnya apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang mereka infakkan. Perhatikan, yang berdoa siapa? Malaikat. Kalau malaikat yang berdoa pasti diijabah, tidak punya dosa, tidak punya nafsu, pasti diijabah. Bahkan hati-hati, lihat doa yang kedua, ada malaikat yang berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah mumsikan talafa, kepada orang yang aku amanahkan harta kepadanya, tapi dia pelit, tidak mau berbagi. Apa? Talafa, kesengsaraan dalam hidupnya. Mohon maaf kalau ada di antara hadirin sekalian yang sekarang sedang punya banyak masalah, yang sekarang punya banyak persoalan, yang sekarang punya banyak kegelisahan, yang sekarang entah berapa banyak mungkin kesulitan menerjang kehidupan kita. Bisa jadi bukan kurang ikhtiar kita, tapi ada harta kita yang belum kita berikan kepada orang lain. Ada hak kita yang belum kita tunaikan kepada orang lain. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi bertakwa ditandai dengan gemar berbagi kepada sesamanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa di antara ciri orang bertakwa itu adalah dia yang gemar berbagi, memberi, baik dalam keadaan lapang sempit kepada sesamanya. Karena ternyata nanti saat kita wafat, saat kita tinggal di alam kubur, saat kita sendiri di tempat terakhir kita, disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10, ada satu pertanyaan, bahkan ada satu permintaan yang dimintakan oleh orang yang sudah meninggal kepada Allah. Bayangkan, ada satu permintaan yang dimintakan oleh orang yang sudah meninggal kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk hidup kembali, untuk bisa merasakan kenikmatan dunia kembali, untuk bisa mengarungi kehidupan kembali. Kata hamba itu, ya Allah, tolong hidupkan aku sebentar saja, tidak usah lama-lama, sebentar saja ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, wahai hambaku, memangnya kalau aku berikan engkau kesempatan hidup, apa yang akan engkau lakukan? Lihat jawabannya, fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau engkau hidupkan aku kembali sebentar saja, maka nanti saat aku hidup, aku akan menjadi ahli sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Lihat hadirin, di situ permintaannya bukan ahli solat, di situ permintaannya bukan ahli umroh, di situ permintaannya bukan ahli siam, tapi apa yang dia minta? Fasaddaqa, ya Allah, aku akan menjadi ahli sedekah, ahli memberi, ahli berbagi, ahli infak. Kenapa? Karena orang yang sudah wafat tahu begitu berharganya infak yang kita berikan dalam kehidupan ini. Kuburan sepi, orang ahli infak, kuburannya hangat. Kuburan gelap, orang yang ahli infak, setiap harta yang diberikannya menjadi penerang dalam kuburnya. Maka dalam hidup ini ada istilah terima kasih. Filosofinya terima kasih. Apa maknanya Ustadz? Semakin banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Saya ulangi, ini filosofi hidup nih. Ada istilah terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Maka mohon maaf kalau ada di antara kita yang hari ini diberikan harta oleh Allah, banyak sedikit, lapang sempit, tidak ada alasan.
Karena perintah dalam Al-Quran ketika bicara infak bukan hanya yang lapang, tapi justru yang sempit pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah Ramadan ini kita menjadi ahli takwa insya Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang ahli infak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, karena doa saat khutbah Jumat adalah doa-doa yang mustajab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan khutbah Jumat ini ya Allah, kami semua mengangkat kedua telapak tangan ya Allah. Kami minta kepadamu, siapapun di antara kami yang pernah berbuat dosa, siapapun di antara kami yang masih banyak dosa, siapapun di antara kami yang sering berbuat dosa, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini sebelum Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, mungkin karena masih banyaknya dosa kami, masalah silih berganti datang dalam kehidupan kami. Mungkin karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni ya Allah, berbagai persoalan datang menerjang kehidupan kami. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkan di antara kami jikalau pernah ada yang minum keras, jikalau ada di antara kami yang pernah berzina, mungkin ada di antara kami yang masih makan harta riba, mungkin ada di antara kami yang belum sempat zakat, infak, sedekah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau turunkan azab kepada kami karena dosa yang belum Engkau ampuni dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulai hari ini perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki Islam kami ya Allah, perbaiki amal soleh kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mendekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulai hari ini berkahi kehidupan kami, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi karir pekerjaan kami, berkahi bisnis usaha kami, berkahi negara kami ya Allah. Tanamkan dalam hati pemimpin kami ketakwaan kepada-Mu ya Allah, kesolehan dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, agar kelak kami semua bisa Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seandainya belum sempurna ibadah Ramadan kami yang kemarin, maka izinkan ya Allah di tahun yang akan datang kami bisa merasakan Ramadan kembali ya Allah. Jikalau puasa kami, bacaan Quran kami, zakat, infak, sedekah kami belum sempurna di bulan Ramadan ini ya Allah, maka kami minta ya Allah di bulan-bulan selanjutnya berikan usia kepada kami ya Allah, agar kami bisa menggantikan semua ketidaksempurnaan ibadah kami ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, namun seandainya usia kami pendek ya Allah, kami minta wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi harta kami ya Allah. Jangan jadikan harta kami harta yang akan memasukkan kami ke dalam api neraka ya Allah. Mulai hari ini jaga kami dari yang haram ya Allah, lindungi kami dari yang haram ya Allah. Dan siapapun di antara kami yang sedang punya kesulitan ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau hadirkan solusinya ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau hadirkan jalan keluarnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.